Terima kasih Tuhan. Bapa, karena kuasa-Mu lah kami bersuka cita. Betapa besar kegirangan kami karena kemenangan itu daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hati kami telah Kau karuniakan kepada kami, dan permintaan bibir kami tidak Kau tolak. Engkau menyambut kami dengan berkat berlimpah, dan Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepala kami. Hidup kami minta daripada Engkau memberikan kami panjang terus-terusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaan kami karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semangat telah Kau karuniakan kepada kami. Engkau membuat kami menjadi berkat untuk seterusnya, dan Engkau memenuhi kami dengan sukacita di hadapan-Mu. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus, dan karena kasih setia Maha Tinggi, kami tidak akan pernah goyah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita yang percaya dan bersukacita sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom semuanya. Sekali lagi, selalu excited dan selalu bersukacita bisa hadir di depan keluarga sendiri, bukan di depan orang lain. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Ayat 3 dan 4, kemudian ayat 13 dan 14. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Bukan baru berarti bangkit hari ini, tidak ya. Tapi Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Kita hari ini memperingati supaya gairah kebangkitan itu, sukacita kebangkitan itu selalu menyala dalam hati kita. Amin. Oke, kita akan baca ini. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kita sendiri. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang sesuai dengan kitab suci. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak di. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu. Satu ayat lagi, Roma 10 ayat 9 dan 10. Oke, bersama-sama 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah, dan bahwa percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dia di antara orang mati, maka kamu akan di. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan ada rangkaian kematian dan kebangkitan Kristus, di mana 3 hari itu ada 3 hari yang akan mengubahkan hidup kita sampai hari ini. Katakan amin. 3 hari di mana mengubahkan seluruh dunia sampai hari ini. 3 hari yang memang sudah dirancanakan sejak daripada awal dunia diciptakan. Dengar baik-baik, saya akan mulai dari sini. Tuhan Yesus bukan rencana cadangan daripada Allah Bapa karena manusia jatuh dalam dosa. Ingat itu baik-baik. Bukan karena Adam jatuh dalam dosa kemudian sudah disusun Tuhan Yesus akan menebus dosa, tidak. Tapi sejak sedunia diciptakan sudah ditentukan ada 1 hari, 3 hari itu di mana Yesus akan mati dan bangkit. Kita harus punya pemikiran yang sama, bahwa 3 hari tersebut sudah ditentukan sejak dunia diciptakan, bahwa Yesus merupakan rencana tertinggi daripada Allah Bapa di surga, bukan rencana cadangan.
Sampai sini kita sepakat? Lambaikan tangan dong. Sejak dunia diciptakan sudah ditentukan 3 hari tersebut. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah omniscient God. Dialah Allah yang Maha Tahu. Dia Alfa dan Omega. Oke, saya kasih salah satu contoh, nanti bisa baca di Alkitab. Di dalam Ulangan 17, jauh, bahkan kalau dimulai dari Kejadian 17 ayat 16, jauh sebelum Israel punya raja, tapi sudah dikatakan bahwasanya dari Abraham, keturunan Abraham, dari Ishak banyak muncul raja-raja. Kemudian Ulangan 17 ayat 14 sudah ditentukan hukum-hukum tentang raja. Mau dibuka Ulangan 17 ayat 14 kalau nggak salah itu. Hukum-hukum tentang raja, nanti bisa dibaca. Oke. Tetapi di 1 Samuel 18 ayat 5 atau berapa, waktu bangsa Israel meminta raja, baru di situ ada rentang waktu yang jauh. Tuhan ngomong sama Samuel, udah nggak apa-apa, karena bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku. Padahal itu sudah ditentukan jauh sebelum Israel punya raja. Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Demikian dia tahu apa akan terjadi dalam hidupmu dalam seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan. Amin. Dia tahu kok. Dia Allah yang Maha Tahu. Tuhan cuma tahu pengen kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita memakai logika ilahi. Logika ilahi. Tuhan tak mau kita mencari masa depan kita dengan pemikiran kita. Pengkhotbah 7 ayat 14. Coba buka Pengkhotbah 7 ayat 14. Saya akan coba selesaikan ini dengan cepat juga karena kita ada acara nonton gereja ya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Ayo. Bersama-sama baca. Pada hari mujur, tetapi pada hari malam, bahwa hari malam ini pun dijadikan Tuhan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat mendengar sesuatu mengenai masa depannya. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus ialah iya bagi semua janji Allah. Tuhan mau kita memakai logika ilahi yang artinya kita menemukan segala sesuatu tentang masa depan kita, hari-hari kita hanya tentang Yesus. Katakan amin. Amin. Tidak ada nama lain. Dia memberikan nama di atas segala nama bagi kita supaya kita pakai setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus hidup kita akan diberkati. Amin. Itu diberikan supaya kita masa depan kita tidak kita lagi rancang-rancang, tetapi kita bawa masuk ke dalam tangan Tuhan. Kita hanya katakan di dalam nama Tuhan. Amin. Tidak ada hal lain. Pengkhotbah 7 dan jelas katakan di masa depan kita hanya di dalam Kristus. Sebab Kristus ialah iya bagi semua janji Allah. Nah, apa itu logika ilahi? Saya akan coba satu tayangkan. Nanti saya akan uji kita logika ilahi dan logika manusia kita. Kemudian saya sudah sharing dengan Bapak Pendeta Supri. Coba tolong di-sharekan. Bisa dilihat yang tadi saya kirim dari WA. Ini adalah jadwal saya baca Alkitab. Sampai hari ini saya sudah memulai pembacaan ke-11 tahun ini. Pembacaan pertama saya selesaikan dalam 16 hari, 14 hari, 10 hari, 8 hari. Kemudian pembacaan ke-5 dan ke-6 itu 4 hari. Kenapa? Pagi saya 2 jam, malam 2 jam saya habiskan untuk baca Alkitab. 7-10 hari dalam kematian. Kemudian menjadi kebiasaan hanya 10 hari dalam satu Alkitab. Oke, saya akan uji logika manusia dan logika ilahi kita. Karena ini sengaja saya mau bayangkan. Sebelum saya uji lempar pertanyaan kepada kita, waktu saya membaca Alkitab di 8 hari, 4 hari, 4 hari, itu adalah masa di mana saya mengalami tekanan yang sangat berat di dalam usaha. Dan saya putuskan, saya mau tenggelam dalam firman Tuhan dan saya tidak mau tahu dengan urusan lain. Oke, logika manusia yang beredar atau logika waktu saya tayangkan ini, maka logika manusia akan berkata begini, yang tidak rohani.
Sombong kali Wijaya ini. Kayak gitu aja ditayangkan. Logika manusia. Logika manusia yang rohani akan berkata, luar biasa Pak Wi ini ya. Udah ada nama Paknya di situ. Tadi Wijaya doang karena gondok. Sekarang luar biasa Pak Wi ini ya. Hebat juga dia bisa itu. Tetapi logika ilahi akan berkata, hebat juga Tuhan yang memberikan kekuatan untuk membaca. Berbeda. Ini kenapa kebiasaan kita memakai logika manusia rohani itu terjadi dalam hidup kita? Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita bahas tentang Abraham, kita bahas tentang Bapak Saudara yang lebih banyak porsinya daripada Tuhan memberikan kekuatan bagi Abraham untuk mendapatkan iman itu. Waktu kita membahas tentang Daniel, betapa Daniel begitu kuat berdoa, berpuasa, tapi kita tidak memberikan porsi yang lebih untuk membahas Tuhan memberikan kemampuan bagi Daniel menafsirkan mimpi. Waktu kita bahas tentang Yusuf, kita membahas tentang konsistensi Yusuf, tapi kita tidak membahas lebih banyak tentang Tuhan memberikan kemampuan bagi Yusuf untuk membaca, menafsirkan mimpi. Demikian yang lain. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita memakai logika ilahi, supaya hanya dengan logika ilahi tersebut kita bisa mengerti arti kebangkitan itu. Tanpa logika ilahi itu tidak ada kita mengerti arti kebangkitan. Kalau Yesus hanya mati di kayu salib, maka sia-sia kepercayaan kita kalau dia tidak dibangkitkan. Logika ilahi harus kita pakai di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani usaha pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, sehingga logika ilahi itu tidak membahas baik dan benar, buruk atau tidak. Dia hanya membahas tentang Allah yang hebat, tentang Tuhan yang ajaib. Sehingga waktu kita keluar kata, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Maka di dalam Taman Eden, Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, supaya di dalam pikiran kita tidak ada lagi pikiran tentang baik dan jahat, tetapi hanya memikirkan kehebatan Dia. Waktu pikiran kita hanya mengatakan, Engkau Jehovah Nisi, Tuhan yang menjadi panji teman aku. Waktu kau sakit, kau berkata Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dengan logika ilahi tersebut, kita akan menikmati Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Tidak ada lagi kita merasa kesal waktu ada orang yang mencoba menyayangi kita, atau merasa kesal kalau ada orang tidak bisa ikut irama di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita saat ini ada. Tapi kita pakai logika ilahi. Seandainya saya buat perumpamaan, di sini ada 10 orang yang sedang berselisih paham, tetapi mereka mulai sepakat untuk mengatakan kusanjung kau lebaran. Waktu kemarin saya kasih kamu contoh, kusanjung kau di tempat aja kau. Yang satu lagi, sebab kau Imam besar, tahunya gitu. Macam orang Medan saya sekarang kan. Medan kan, karena Alkitab pun sendiri banyak terjemahan bahasa Medan suka dipakai kata ditengok katanya. Memang agak lain. Tapi waktu kita memakai logika kita ini dengan baik-baik, waktu kita mulai seirama, selaras pikiran kita dan hati kita, sama-sama yang kusanjungkan, lama-lama kan mulai menyembah satu Allah. Selesai, shalom, maafkan aku. Ada sukacita ilahi, ada sukacita surga yang ada dalam diri kita. Amin. Saya ini terkadang lucu, tapi Bung Sandi istri saya hari ini ikut, dia bisa jadi saksi. Kami ini punya proyek, puji Tuhan besar, perumahan besar, aset gede.
Tetapi percaya apa nggak bisa bayar pulsa. Kadang uang 100.000 nggak ada di dompet saya, di ATM. Tanya tuh, mami minta duit, saya sering kayak gitu. Tetapi saya bisa nikmati pekerjaan itu. Kenapa? Kenapa? Karena saya tahu punya saya. Kalau engkau tahu engkau punya Yesus, engkau akan menikmati walaupun engkau punya duit. Engkau bisa menikmati Dia. Walaupun engkau tahu lagi keadaan susah, bisa nikmati Pak. Kau tahu Dia milikmu. Sebab Kristus adalah Ia bagi semuanya Dia. Kata-kata luar biasa. Apa yang sudah dilakukan Kristus di kayu salib bukan kaleng-kaleng bro, bukan. Tapi itu sesuatu yang sudah direncanakan Allah Bapa sejak daripada awal penciptaan. Sejak dari awal penciptaan itu sudah direncanakan dengan baik. Siapa Kristus? Siapa Yesus? Supaya kau cinta pada Dia, supaya kau yakin Dia memiliki segala jagat raya ini. Yohanes 1 berkata, ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan word become flesh, dan firman itu menjadi manusia daging. Betul? Apa itu firman? Waktu kita ngomong pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bukti kebesaran kehebatan Tuhan. Waktu dia di Kejadian 1 berkata, jadilah terang, maka jadi. Dan menciptakan jadi cakrawala benda-benda rasma, maka itu adalah segala bukti kebesaran daripada Allah. Itu menjadi manusia, menjadi Kristus Yesus, dan mengajarkan kita supaya rendah hati. Segala kebesaran daripada Allah Bapa, segala kehebatan Tuhan ada di dalam Yesus. Amin. Dan Yesus adalah bukti cinta Kristus dari kita, bukti cinta Allah kepada kita. 1 Yohanes berkata, Allah itu adalah kasih. Itu berbicara tentang Kristus, wujud dari segala kebesaran, puncak daripada segala kehebatan Tuhan adalah mengasihi dan bertanggung jawab pada kita. Kenapa saya kata bertanggung jawab? Orang misi pasti tahu ini, orang teologi ya, sorry. Orang teologi pasti tahu tentang Mission Day. Betul? Yohanes 19 ayat 30, coba. Ya, orang-orang teologi pasti tahu ya, Mission Day. Mission Yo apa dia gitu, kira-kira begini. Ya Pak Pembala yang lebih ingat kita. Yohanes 19:3 ayat. Sesudah Yesus meninaugurkan berkata, ya, it's finished, sudah selesai. Kata sudah selesai ini adalah bentuk tanggung jawab Tuhan pada kita. Bagaimana Dia mengatakan, saya bertanggung jawab di seluruh hidupmu. Engkau hanya perlu tahu aku di dalam segala sesuatu. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungannya harus timbal balik. Kalau Tuhan memberikan A, kita harus memberikan B. Hubungan kita dengan Yesus adalah hubungan menerima sebagai anak. Makanya kita panggil Dia Bapa. Hanya Tuhannya orang Kristen yang Tuhannya menjadi Bapa dan berjalan bersama dengan Dia. Kemana pun kita pergi, Dia berjalan bersama dengan kita. Saya nggak mau bahas tentang percayaan lain, tapi engkau bisa menemukan hanya Yesus yang menjadi Aku menyertai. Dia mati di kayu salib, Dia bangkit supaya bisa menjadi Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir buat kita, the omnipresent God yang selalu hadir bersama dengan kita. Dia bangkit. Kau harus mengerti, yang mati dan bertanggung jawab dalam hidupmu ini adalah firman yang sangat berkuasa. Dan puncak daripada kekuasaannya adalah mengasihi dan bertanggung jawab pada kita. Mission Day. Waktu Dia ngomong sudah selesai, itu bentuk tanggung jawab. Dia akan mengasihi kita. Dan bentuk tanggung jawab pada hidupmu. Dan ingin memberitahu pada kita, kita hanya perlu tahu
Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Perjalanan hidup kita bukan lagi mengejar kesuksesan, tapi belajar bersandar kepada Dia, mulai 1 step, 2 step, 3 step, dan akhirnya sepenuhnya. Jangan lagi menjebak diri kita hanya terjebak dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita di masa lalu. Tuhan itu selalu baru. Satu, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita pejamkan mata, kita kan selalu baru, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya ngomong ini, Dia bukan Tuhan yang usang, Dia bukan Tuhan hanya di masa lalu, enggak. Dia Tuhan yang tidak pernah usang, tidak pernah layu. Dia bertanggung jawab bagi kita. Luar biasa. Sembah kita. Oh haleluya Tuhan Yesus. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jangan menjebak pikiran kita dengan apa yang sudah pernah Tuhan lakukan bagi kita di masa lalu yang membuat kita bangkit. Itu menjadi motivasi, oke, tapi jangan terus menerus hal itu yang menjadi tujuan kita, karena Dia Allah yang selalu baru. Katakan amin. Harapkan selalu yang baru, yang selalu baru, karena itulah tujuan hidup kita. Kesuksesan kita tidak ada lain sedalam di dalam Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Waktu saya bikin bisnis plan 10 tahun, tiba-tiba Tuhan tutup pintunya. Waktu saya mulai menyerah, Tuhan bikinkan bisnis plan 25 tahun. Tuhan kita adalah Bapa yang selalu baru. Amin. Efesus 2:13 begini, kita dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Amin. Darah Yesus itu sebagai pengikat bagi kita, mengingatkan semua janji-janji Bapa untuk bertanggung jawab bagi kita. Terkadang kita jatuh, iya. Terkadang kita buat kesalahan, iya. Tapi Dia tetap memegang tangan kita dan memberikan kemenangan atas kita. Katakan amin. Saya kasih satu ilustrasi, tapi harus orang yang kurus. Kalau yang sama besar dengan saya repot juga. Jangan, saya nggak berani Bapak Pendeta itu. Anak muda lah, anak muda, anak kecil. Gideon, daripada jumping sini. Sini nak. Nah, sini saya. Sini nak. Oke. Mohon maaf, anggaplah saya itu Tuhan Yesus gitu lah. Dan Gideon ini saya, supaya nggak salah. Pengikat antara saya dan Gideon ini adalah darah Yesus. Amin. Anggaplah loncat-loncat itu adalah dosa. Oke. Kemudian duduk adalah dosa, perbuatan dosa. Anggap ya, loncat dulu kan. Tuhan Yesus cuma senyum. Coba anggap duduk itu adalah dosa. Duduk dulu nak. Tuhan Yesus cuma senyum. Ayo, jalan lagi. Oke.
Seperti itu Tuhan bagi kita. Ikatan itu jangan pernah kita harapkan bisa terlepas. Gak pernah. Anggap tadi perbuatan-perbuatan kita itu dia senyum karena dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ciri-ciri daripada orang yang selalu menikmati Tuhan itu adalah memuji dan menyembah. Betul? Dia udah menikmati Tuhan dengan luar biasa. Memuji dan menyembah, masih banyak gak waktunya. Kita sebentar lagi ya menyembah. Paulus dan Silas waktu di dalam penjara, mereka gak punya musik, tapi mereka nikmati Tuhan dalam penjara. Tapi mereka berdua mengingat ini, Allah itu baik, sungguh baik bagi kami. Tapi mereka dalam penjara, bos. Dia dalam penjara, brother. Yang lain bilang, "Woi, ngapain kalian? Sangar-sangar orang dalam penjara." Tapi tetap mereka sepak kuda, kita nyanyi aja, ayo. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia. Tiba-tiba ada lagi yang teriak, "Oi, diam! Bisik kali kalian." Maaf ya. Bisik kali kalian, diam kata. Paulus kasih bilang, udah, kata Tuhan 2-3 orang sepakat dia hadir. Lanjut ya. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Tiba-tiba di sana kan udah hafal lirik, ikut nyambung. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyatakan kebaikannya padaku. Sambung semuanya, tiba-tiba kan bener. Oh ikut dong. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa luar biasa. Waktu Paulus dan Silas dan semua penjara ngomong, Yesusku luar biasa, maka bergetarlah seluruh penjara. Gempa bumi terjadi dan mereka terbebaskan. Itulah hebatnya nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dalam setiap kesempatan dalam hidupmu, pakai nama Yesus. Filipi 2. Mana dikatakan ada nama Yesus itu ayat berapa itu coba? Filipi 2 ada berapa ya? Oh ini dia. Oke, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sama-sama kita mau baca ya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 9. Itulah nama di atas segala nama. Ayat 10. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut. Haleluya. Haleluya. Pakai logika ilahi. Logika ilahi itu melampaui tentang yang baik dan benar, yang buruk atau yang baik dan tidak baik, itu jauh. Logika ilahi hanya membahas tentang
Dia yang hebat, Yesus yang ajaib, Yesus yang sudah memberikan namanya bagi kita. Ada yang pernah nonton film Sajam? Kasihan deh lu. Yang gak pernah nonton, yang pernah nonton mana? Yang gak pernah nonton sedih. Anak-anak muda gak nonton, ketinggalan lu. Anak-anak muda gak pernah nonton film Sajam apa Black Adam? Kasihan deh lu. Bener. Film Sajam tuh gitu. Waktu dia manggil nama Sajam, maka dia berubah jadi superhero. Demikian juga dengan kita waktu panggil nama Yesus, maka kita berubah menjadi superhero. Nama di atas segala nama. Dan untuk memberikan nama di atas segala nama itu, dia sudah melewati proses itu yang memang sudah direncanakan sejak awal dunia diciptakan. Nanti bisa baca dari Yohanes 17. Supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa menjadi satu. Itu adalah doa isi hati Tuhan Yesus. Yohanes 17 nanti bisa baca, karena terlalu panjang dibahas di sini. Tuhan Yesus bangkit, berjalan bersama dengan kita, menjadi Jehovah Shammah, menjadi roh yang ada bagi kita di mana bersama dengan kita, yang hidup di dalam kita, yang tinggal di dalam kita, dan dia mengajari kita, bukan merubah kita secara instan seperti saya tadi dengan Gideon. Dia sabar, tenang, dia tetap tersenyum. Kenapa? Darahnya sebagai pengikat bagi kita dan tidak akan bisa diubah. Tidak bisa diubah. Daud itu mengerti rahasia ini. Maka dia masuk 1:3 kemanakah aku dapat pergi mencari waktu? Kita baiknya ini ya. Haleluya. Mari kita tutup dengan satu firman lagi. Kemanakah kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu beruntunku selalu bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Segala yang Allah tahu, karena dia omniscient God, Allah yang Maha Tahu. Tetapi hanya satu di dalam kamus hidupnya adalah supaya kau tetap dekat dengan dia. Gak ada yang lain. Yang dia lakukan Kaisai Mission Day adalah supaya engkau tetap dekat dengan dia. Gak ada yang lain. Supaya di dalam kehidupan walaupun kadang kau terperosok, dia tetap sabar. Dia megang tangan kanan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Sampai masa putih rambutmu, dia tetap Tuhan yang mengenal kamu. Dengar itu baik-baik. Kalau engkau tahu itu dalam pikiranmu, maka akan tercipta logika ilahi. Waktu engkau bersahabat dengan orang, engkau berbisnis, engkau bertemu dengan teman-teman pelayanan, bukan lagi tentang baik dan buruk yang sering kau bahas, tetapi kau akan membahas tentang Yesus yang ajaib, Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sehingga setiap kita akan saling memberkati.
Bangsa Israel itu diperintahkan Tuhan di dalam Bilangan 6 atau 13, saya lupa. Dengan demikian kalian harus saling memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Katakan amin. Saya akan tutup di ayat ini, Zefania 3:17. Zefania 3:17. Udah terlalu banyak ayat, terlalu banyak lagu. Ini terakhir. Ini ayat terakhir, benar-benar terakhir. Benar-benar terakhir ini. Saya nggak bohong. Sama-sama sambil pakai berdiri yuk. Karena udah terakhir. Kata-kata Tuhan Allahku ada di antaraku. Kita ganti jadi ku. Oke? Setuju? 2, 3. Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergembira karena aku dengan sukacita. Ia membaharui aku dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai kepada aku dengan sorak-sorai. Saya waktu baca ayat ini, saya terpukau waktu dikatakan ia bersorak-sorak karena aku dengan sorak-sorai. Bukan aku yang sempurna, bukan aku yang hebat, bukan aku yang pintar, tidak. Dia bersorak-sorai karena aku yang mungkin kurang gampang emosi. Mungkin aku yang lagi kekurangan duit. Mungkin aku yang kesulitan dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tapi Tuhan bilang dia bersorak-sorai karena kita. Kenapa? Dia bangga dengan kita. Kenapa bangga? Karena darah Yesus. Karena darah Yesus di dalam hati. Apa yang dia lakukan di kayu salib, ingat dalam hati, pakai logika ilahi. Dia sudah bangkit bagi kita. Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Engkau tidak berperang. Paulus berkata, oleh sebab itu aku yakin, baik maut maupun hidup, bahwa malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ataupun kuasa-kuasa baik ada di bawah maupun di atas, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan aku daripada kasih Allah yang aku dapat dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung